Bertobatnya Sang Mafia, episode 16. Saat ini Aisyah pun berjalan menuju ke kamar Leon. Meskipun dia takut tapi dia harus menghadapi Leon. Apalagi saat ini dia berada di mansion milik Leon dan menjadi pembantunya. "Ada apa Tuan? Kenapa Tuan memanggil saya?" tanya Aisyah saat dia berada di depan kamar Leon. Leon langsung menatap ke arah Aisyah yang saat ini sedang menundukkan kepalanya. "Masuk, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan dengan kamu," ucap Leon dengan nada suara dinginnya meminta Aisyah untuk masuk ke dalam kamarnya. Aisyah pun berjalan masuk ke dalam. Kini Leon memberikan sebuah uang kepada Aisyah dengan nominal yang cukup banyak. "Apa ini Tuan?" Aisyah tampak kebingungan saat Leon tiba-tiba memberikannya sebuah uang padanya. "Ini adalah uang, dan aku memberikan uang ini kepada kamu karena kejadian tadi. Aku ingin memberikan kompensasi padamu karena aku tidak memberitahukan padamu sejak awal, bahwa selama kau berada di sini maka kau harus siap menerima semua masalah yang ada di mansion ini, termaksud kejadian seperti tadi," kata Leon dengan menjelaskan kepada Aisyah maksud dari dia memberikan uang tersebut. "Tidak, aku tidak mau. Aku tidak mau berada di mansion ini. Aku tidak mau menerima semua masalah yang ada di mansion ini. Aku hanya wanita biasa Tuan. Aku tidak ingin terlibat dalam sebuah pembunuhan ataupun hal lainnya yang dilarang di dalam agamaku. Kau tahu, aku datang ke sini untuk menepati janjiku untuk menjadi seorang pelayan. Aku tidak mau mempertaruhkan nyawaku dengan sesuatu yang tidak penting." Aisyah tampak menolak semua yang dikatakan oleh Leon. "Tapi kau sekarang berada di mansionku, Aisyah. Aku tidak meminta kau menolak perintahku. Semenjak kau masuk ke dalam mansion ini kau harus mematuhi semua peraturan di mansion ini. Dan seharusnya kau bersyukur karena aku masih memberikan waktu 1 tahun padamu bukan seumur hidup. Sekarang pergilah." Leon langsung menyuruh Aisyah pergi. Dia pun memaksa Aisyah untuk menerima semua perintah darinya. Aisyah pun merasa sangat kesal dengan apa yang dikatakan oleh Leon. Dia selalu saja bersikap egois dan selalu saja tidak pernah memperdulikan orang lain. Dan waktu pun berjalan begitu cepat. Setelah kejadian tersebut Aisyah pun hanya datang di saat dipanggil oleh Leon. Aisyah tidak pernah berlama-lama saat dia berada di dekat Leon, karena dia takut kejadian waktu itu terulang lagi. Leon sangat mengerti dengan apa yang saat ini dirasakan oleh Aisyah, makanya dia pun hanya bisa memberikan waktu kepada Aisyah untuk menerima semua ini. Saat ini Leon pun tampak terlihat buru-buru karena dia ada pertemuan di luar kota. Leon meminta Aisyah untuk menyiapkan semua keperluannya. "Kau siapkan semua keperluanku untuk beberapa hari ke depan, karena aku akan pergi keluar kota untuk melakukan perjalanan bisnis. Kau mengerti?" ucap Leon kepada Aisyah yang saat ini berada di depannya. "Baik, aku mengerti," jawab Aisyah lalu berjalan menuju ke lemari Leon dan mengambil beberapa baju dan semua keperluannya. Tapi tiba-tiba Hans pun datang memberikan kabar kepada Leon, bahwa tempat yang akan didatangi oleh Leon adalah sebuah pedesaan. Hans takut bahwa jika dia di sana tidak akan ada yang memasakkan makanan untuk Leon. "Tuan, tempat yang akan kita datangi adalah sebuah pedesaan. Saya khawatir bahwa di sana kita akan kesusahan untuk mencari makanan, dan saya memberikan saran agar Tuan membawa salah satu pelayan untuk ikut dengan kita ke sana," kata Hans kepada Leon dengan memberitahukan keadaan di sana. "Baiklah kalau begitu, kau akan ikut denganku." Leon langsung menunjuk ke arah Aisyah yang saat ini berada di sampingnya. "Apa? Tidak? Aku tidak mau. Aku tidak mau pergi kemanapun, aku hanya mau berada di sini." Aisyah kembali menolak perintah Leon, karena dia sama sekali tidak ingin berada di dekat Leon. Leon langsung menatap tajam ke arah Aisyah yang kembali menolak perintah darinya. "Aku bukan sedang memberikan penawaran padamu,
Ini adalah perintah, dan kau sebagai seorang pelayanku harus mematuhinya dan aku sama sekali tidak menerima penolakan. Tapi aku tidak ingin ikut. Aisyah masih berusaha menolak perintah dari Leon. Sekarang kamu kerjakan tugas kamu, dan besok kau juga harus bersiap untuk ikut bersama denganku, jawab Leon tanpa memperdulikan tentang apa yang dikatakan oleh Aisyah. Dan kini Leon pun berjalan keluar untuk berangkat ke kantor, menyiapkan semua berkas-berkas yang dia butuhkan untuk perjalanan bisnisnya besok. Aisyah kembali dibuat kesal oleh sikap Leon padanya. Pagi hari pun kembali menyapa. Saat ini Aisyah dan juga Leon pun tengah bersiap untuk berangkat ke tempat di mana dia akan melakukan perjalanan bisnisnya. Aisyah yang terlihat tidak senang pun masuk ke dalam mobil Leon dengan wajah kesalnya. Tapi sayangnya Leon sama sekali tidak peduli dengan apa yang saat ini dirasakan oleh Aisyah. Selama perjalanan Aisyah hanya menatap keluar jendela, sedangkan Leon dia sibuk dengan pekerjaannya yang berada di komputernya. Setelah 4 jam perjalanan, kini mereka pun telah tiba di tempat di mana Leon akan melakukan perjalanan bisnisnya. Sebenarnya saat ini Leon ingin membangun sebuah hotel bernuansa alam, dan tempat pedesaan ini sangat cocok untuk Leon membangun sebuah hotel di tempat ini. Leon pun turun dari mobilnya dan melihat sekeliling pedesaan yang terlihat masih asri dengan pemandangan sangat sejuk. Aisyah yang saat ini tengah tertidur pun tidak menyadari bahwa dia sudah sampai di tempat tujuannya. Leon langsung membuka pintu mobilnya, dan saat ini Aisyah yang tengah bersandar di pintu mobil itu pun hampir saja terjatuh karena ulah Leon. Astagfirullahalazim, ucap Aisyah sambil membuka matanya saking dia terkejutnya karena dia hampir saja jatuh. Tidur udah kayak kebo, sekarang cepat kamu bawa semua barang-barangku ke dalam villa itu. Perintah Leon dengan nada dinginnya kepada Aisyah, yang saat ini tengah duduk di dalam mobilnya. Dasar lelaki kejam, gak bisa apa kalau bangunin aku dengan cara baik-baik. Mana dia nyuruh aku mengangkat barang-barang yang berat ini lagi. Gerutu Aisyah kepada Leon yang saat itu menyuruh Aisyah untuk membawa barang-barang milik Leon yang sangat berat. Tapi meskipun berat, Aisyah tetap membawa barang-barang milik Leon ke dalam villa tersebut. Kini nafas Aisyah memburu karena dia benar-benar kelelahan saat membawa barang-barang milik Leon. Tuan, semua barang-barangmu sudah aku masukkan ke dalam kamar, kata Aisyah dengan melaporkan kepada Leon. Bagus, sekarang masakan aku makanan, karena aku sangat lapar. Leon kembali memerintahkan Aisyah untuk memasakkan makanan untuk Leon. Aisyah langsung terdiam dengan wajah kesalnya. Apakah Leon tidak tahu bahwa saat ini dia sangat kelelahan? Dan Leon malah menyuruh dia untuk memasakkan makanan untuknya. Tapi tuan saya masih sangat lelah. Tolong berikan saya waktu untuk beristirahat. Pinta Aisyah meminta kepada Leon untuk beristirahat sebentar. Tapi aku sangat lapar. Setelah kamu masak kamu boleh istirahat. Jawab Leon tanpa melihat ke arah Aisyah karena dia sangat sibuk untuk mengerjakan pekerjaannya. Aisyah mengambil nafas dalam, lalu mengeluarkannya dengan kasar. Dia benar-benar sangat kesal dengan sikap Leon yang tidak berperi kemanusiaan kepada Aisyah. Tapi meskipun dia kesal, Aisyah tetap melakukan perintah dari Leon untuk memasakkan makanan untuk Leon. Dia benar-benar lelaki yang sangat kejam. Ya Allah, kapan waktu 1 tahun ini akan segera berakhir? Aku benar-benar sudah tidak sanggup lagi berada di dekat lelaki kejam itu. Aisyah tampak begitu sangat tidak betah untuk berada di dekat Leon. Dan setelah semua selesai, Aisyah pun langsung menyiapkan makanan tersebut untuk Leon. Tuan, makanan Anda sudah siap. Baiklah, aku akan pergi ke sana. Jawab Leon lalu menutup komputernya dan berjalan menuju ke meja makan. Di sana Leon melihat begitu banyak menu makanan untuk dirinya. Leon yang melihat apa yang dimasak oleh Aisyah terlihat sangat asing.
Apa yang kau masak? Jangan bilang bahwa kau ingin meracuni aku dengan masakan anehmu itu, tanya Leon dengan wajah sedikit jijik saat melihat masakan Aisyah. Tuan, ini adalah masakan yang sering saya makan, dan jika Tuan tidak berselera saya juga tidak akan memaksa Tuan untuk memakan masakan saya. Aisyah tampak tidak peduli dengan hinaan Leon tentang masakannya. Leon menatap tajam ke arah Aisyah. Lalu dia pun langsung duduk dan mulai mencicipi masakan Aisyah. Selama ini meskipun Aisyah menyiapkan makanan untuk Leon, Leon sama sekali tidak pernah memakannya, karena bagi Leon masakan Aisyah terlihat sangat aneh. Tapi kali ini dia benar-benar tidak memiliki pilihan lain karena dia sangat lapar. Leon mulai mencicipinya, dan dia cukup terkejut karena ternyata rasanya sangat enak. Leon pun langsung memakan semua makanan yang dimasak oleh Aisyah hingga tak tersisa. Aisyah cukup terkejut karena Leon menghabiskan semua makanannya, apalagi dia juga merasa lapar. Tuan, tolong sisakan sedikit makanan untuk saya, ucap Aisyah dengan meminta Leon untuk tidak menghabiskan makanan tersebut. Tapi Leon tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Aisyah. Dia menghabiskan semua makanannya tanpa sisa. Aisyah hanya bisa menelan salivanya saat melihat semua makanan itu telah habis. Masakanmu sangat asin? Aku tidak suka, ucap Leon sambil mengelap mulutnya dan berjalan pergi dari ruang makan tersebut. Apa kau bilang asin? Tapi kau menghabiskan semua makanannya? Dasar lelaki kejam, maki Aisyah penuh amarah sambil berteriak keras ke arah Leon. Tapi Leon tidak mendengarkannya karena dia sudah berjalan masuk ke dalam kamarnya. Sedangkan saat ini Aisyah hanya bisa melihat keadaan piring yang sudah kosong semua. Dasar dia benar-benar lelaki yang sangat kejam. Dia bahkan tidak menyisakan sedikit makanan untukku. Tangis Aisyah sambil membereskan piring-piring kotor tersebut. Bersambung, jangan lupa berikan komentar membangunnya ya. Maafkan juga jika masih banyak kekurangan dalam channel ini. Terong papa enak rasanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Love you sekebon. See you.